Ini ada banyak rekaman ya, ada 30 rekaman. Salah satu orang Kristen ini ditantangin sama Tuhannya. Bahkan orang Kristen ini, ibunya itu disuruh sama binatang. Ya, bestialisme sama binatang oleh laskar-laskar astaga ini. Jadi kata-katanya si Syiah ini, si bukan agama biasa ini, ke Bang PC, saya rasa Anda nggak usah ngaku-ngaku ini deh, mau dibaptis segala macem. Kata-katamu itu nggak layak ya. Ini saya puterin lagi nih kata-kata. Awas kau. Pernah tipu ya. Tidur sama rongsok terpura di muka-mukanya. Amane naik kau Islam kau, amane naik kau sini kau. Naik kau. Kalau ada masalah sama aku, BAB, orang tua kami jangan dibawa-bawa. Jangan disangkut pautkan. Nggak terbayar jasanya sama kami. Nggak terbayar jasanya sama kekristenan itu nggak terbayar. Tatron, kamu nuduh bahwa si Son of Seraphim ini karena saya tertuduh, bahkan Romo saya dituduh sebagai LGTV. Lihat ini, baca ini ya. Siapa ini namanya? Billy Xiao. Ya, apa yang dia katakan di sini? Saya takut keluarga saya tahu akan orientasi seksual saya ini, Billy Xiao. Ya, Billy Anandra Ginting ini nomornya. Ya. Dan dia berpikir untuk ikut menikah sesama jenis kabur ke Jerman. Ini udah dikonfirmasi bahkan di roomnya si Astaga. Kalian menuduh saya, ternyata anggota Astaga ada yang LGTV dan ini diungkapkan di dalam grup gereja karena dia pengen sembuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadi MC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Udah lama ya kita nggak reaksi-reaksi teman-teman. Ya mohon maaf karena memang banyak kesibukan. Termasuk kita sedang membina banyak sekali mualaf, sehingga memang waktu tersita karena harus on the way ya, harus ngobrol, harus bantuin ini itu gitu. Jadi agak nggak sempat buat reaksi-reaksi, tetapi doakan teman-teman. Insya Allah 2025 kita kembali akan fokus, karena kita juga sudah rekrutmen beberapa orang yang bisa menggantikan saya untuk turun ke lapangan. Jadi akan lebih gampang di tahun 2025 ini, doakan. Oke, kita akan kembali teman-teman membahas satu video yang sedang viral, di mana ya, di satu room terjadi pertempuran hebat. Terjadi saling cakar-mencakar kembali. Saling membongkar-bongkar aib antara grup Astaga dan grup BSM. Ya, jadi BSM ini mereka bilang BSM manajemen, di situ ada WKWK ya, terus ada si Elo, terus ada Metatron. Nah, ini grupnya mereka nih. Grupnya para penghujat, si Pipis Kucing, PC The King dan kawan-kawannya, versus grupnya Astaga. Saling membuka aib, saling bongkar-membongkar teman-teman. Masalah donasi dan juga VCS serta kebejatan-kebejatan lainnya. Jadi selama ini, mereka ini kan saling menutup. Kenapa? Karena mereka merasa musuhnya Islam. Udahlah, jangan saling bongkar-membongkar, kan begitu. Padahal isinya orang-orang bejat semua, teman-teman. Ini kumpulan orang bejat. Cuman selama ini, mereka saling menutup aib karena mereka merasa musuhnya sama. Tapi belakangan ini, karena nggak berdebat dengan pihak Muslim, ujung-ujungnya ya sudahlah, teman sendiri yang dihajar, teman sendiri yang dimakan. Karena mereka sedang terpojok nih. Sedang terpojok. Dombanya lama-lama habis. Nggak ada stok baru. Mau nggak mau, korbankan temannya. Mereka memang seperti itu, saling mencuri domba. Berkali-kali ya, saya sudah tampilkan bukti-bukti bagaimana antar mereka itu saling sikut-menyikut, saling bunuh-membunuh, hanya demi mendapatkan domba, hanya demi mendapatkan uang. Karena orientasi mereka uang. Ini adalah kumpulan orang-orang munafik, teman-teman. Dan saya berharap teman-teman Kristen yang ada di luar sana jangan lagi terkecoh, jangan lagi tertipu. Selalu saya buktikan, saya tampilkan, dengan tujuan apa? Menjaga toleransi di Indonesia. Sudahi ini semua, teman-teman. Jangan mau kita diadu domba oleh orang-orang ini. Kita lihat apa jadinya negara kita sekarang, teman-teman. Kita lihat, ada pelarangan ibadah Natal kemarin. Saya termasuk sedih. Karena banyak saudara dan teman-teman saya yang masih Kristen. Kalau ada berita-berita seperti itu, saya sedih. Dan kita cari tahu penyebabnya apa.
Bukan ucup-ucup langsung, wah, kurang ajar itu, melarang-larang. Nggak bisa gitu, teman-teman. Kita harus cari akar permasalahannya apa, sehingga tidak terjadi lagi. Apa guna Anda bereskan masalah itu, terus muncul lagi masalah di tempat lain, nggak selesai-selesai. Kalau mau tuntaskan masalah ke akar-akarnya, kita cek penyebabnya apa. Ternyata karena umat muslim sudah resah. Kenapa bisa resah? Karena setiap hari menonton tontonan yang isinya hujatan kepada agamanya. Sehingga stigma negatif ditanam kepada orang Kristen. Padahal sebenarnya, mereka ini bukan Kristen. Mereka ini adalah benalu. Ya. Mereka ini adalah perusak Kristen. Mereka memanfaatkan nama Kristen untuk mencari keuntungan pribadi mereka. Nah, ini mereka. Dan yang ngomong ini bukan saya, teman-teman. Kalau saya ngomong, mungkin teman-teman Kristen nggak akan percaya. Wah, kamu kan musuh kami, nggak mungkin gitu kan. Apa yang kamu sampaikan nggak mungkin benar dan sebagainya. Padahal saya udah tampilkan bukti-bukti antar Kristen sendiri, ya, mengaku Kristen sendiri, itu sudah saling membuka aib. Yang ngomong ini sesama kalian loh. Kok nggak percaya lagi gitu? Contoh, orang Astaga, bongkar, grupnya BSM, grupnya WKWK, pipis kucing, dan sebagainya. Begitu juga dengan sebaliknya, yang sana juga bongkar. Orang-orang Astaga ini nyari duit lewat cara ini itu. Yang ngomong kalian loh. Kalau kalian nggak percaya lagi, saya nggak ngerti. Siapa lagi yang bisa kalian percaya, kan begitu? Jadi tolonglah teman-teman Kristen sadar. Buka mata kalian, pakai akal kalian. Mereka ini hanya kumpulan orang yang mencari keuntungan. Dan saya nggak menepis, di luar sana ada oknum-oknum yang KTP-nya Islam, juga melakukan hal-hal yang kurang lebih sama gitu. Tetapi kita harus bedakan oknum yang mana gitu. Jangan mau kita dilaga. Saya juga tidak setuju gitu. Kalau ada teman-teman saya yang agamanya Islam melakukan hal serupa. Tetapi tolong sama-sama kita berangkulan. Yang normal, yang waras, yuk sama-sama kita lawan orang-orang yang sakit jiwa ini. Oke, kita akan dengarkan dulu teman-teman ya. Nanti kita akan reaksi, tetapi kita dengarkan dulu, ini karena seru. Ya, karena seru. Terus kalau ada kayak terdiam-terdiam, ini lantaran sistem yang dipakai oleh hostnya adalah timer. Jadi rotasi. Setiap orang dikasih waktu ngomong 2 menit. Nah, ini yang kurang seru. Jadi mereka dibatasi oleh waktu dan nggak bisa sahut-menyaut. Padahal kalau sahut-menyaut luar biasa nih, pasti saling maki-maki. Tapi karena pakai timer, jadinya seperti itu. Kita dengarkan dulu ya. Tapi data-data keluar kok. Ya. Ini ada ada banyak rekaman ya, ada 30 rekaman. Salah satu orang Kristen ini ditantangin sama Tuhannya. Bahkan orang Kristen ini, ibunya itu disuruh sama binatang. Ya, bestialisme sama binatang oleh laskar-laskar Astaga ini. Jadi kata-katanya si Syiah ini, si bukan agama biasa ini, ke Bang PC, saya rasa Anda nggak usah ngaku-ngaku ini deh, mau dibaptis segala macem. Kata-katamu itu nggak layak ya. Ini saya puterin lagi nih kata-kata. Awas kau pernah ditipu ya. Tidur sama rongsok terpurah di muka-mukanya. Amane naik kau Islam kau, amane naik kau sini kau. Naik kau. Naik kau. Udah Mi. Saya paling gak suka ya kalau keluarga aku kalian yang kayak begitu. Udah. Jadi saya putar nih. Keluar Bang. Denger ya. Benar. Ya, aku kasih pakai ibumu sama hewan. Lagi batu. Aku beneran nggak ngerti aku berani. Emang kalian itu ya belajar attitude dulu lah. Ya. Nggak layak nanti jadi Kristen. Capek juga ngomong seperti orang-orang kayak Anda ini. Aku tuh cuma minta tolong, gitu. Bener-bener minta tolong. Kalau ada masalah sama aku, BAB, orang tua kami jangan dibawa-bawa, jangan disangkut pautkan. Nggak terbayar jasanya sama kami, nggak terbayar jasanya sama kekristenan itu, nggak terbayar. Bagaimana mereka? Aduh, entahlah macam mana udah. Cukup kita aja lah gitu lah.
Kalau mau ribut kita aja, orang tua nggak usah dibawa-bawa. Itu kan udah, kalau nggak mau kalian anggap orang tua kalian, anggaplah, hargai dia sebagai orang tua kami, Ibu Fadila, Pak. Nggak nyari duit. Kami bikin kegiatan kegiatan untuk berbagi berkah bersama anak-anak panti asuhan, anak yatim gitu lah. Udah begitu. Nggak ada kami nyari duit untuk kami itu. Gimana bantu orang-orang susah di kekristenan, itu yang kami pikirin sekarang gitu. Nggak ada kami nyari kayak gitu. Orang tua kami ya udah usah lah disinggung-singgung. Baik-baik salah silap katanya. Nggak bisa. Kalau bisa lanjut. Ya, terima kasih host. Boleh dinaikkan lagi ya. Ya, begini loh, bro. Kekristenan itu nggak ada di area abu-abu. Kekristenan itu memang harus jelas, gitu ya. Nah, mungkin ini bisa menjawab apa yang tadi BAB tanyakan gitu ya. Bagaimana sih harus menjadi orang Kristen? Di Matius dikatakan bahwa siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Jadi percaya dulu, setelah itu dibaptis. Itu jelas. Mungkin Papa Jahat juga PPJ tadi menanyakan hal yang sama, gitu ya. Nah, bagaimana caranya mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan? Roma 10 ayat 9 dan 10. Nah, cuma ini yang saya mau tekankan. Kenapa ada keberatan dari teman-teman Kristen yang lain seperti Om Burhan, ya? Karena dibilang begini, Matius 7, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari mana taunya? Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Nah, bahkan dikatakan di ayat 18, tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah-buah yang tidak baik, gitu. Jadi, bro, kalau memang benar pengikut Kristus, dilihat dari buahnya, salah satunya dari cara bertutur kata, bro, berkata-kata, gitu ya. Di Kristenan diajarkan seperti itu. Ayat 20, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Itu aja bro, thank you. Halo Bang, selamat malam Bang. Nah, di sini nih agamanya apa aja sini Bang? Rada ribut nih. Coba biar tahu di bawah itu. Ya, bagus ya kalau tadi udah disampaikan, jangan ngomong-ngomong tentang siapa tadi? Ibu Fadila ya. Kalau tua tapi bodoh, katanya dosen, itu saya paling benci. Ya. Kalau memang dia ngerti bahwa anak-anaknya salah, kalau memang dia Kristen, disuruh anak-anak ini baptis. Jangan bela-belain lagi kebodohan seperti ini. Tua, dosen tapi bodoh. Bagaimana kau belain anak-anak kau yang kita katain ini bukan Kristen tapi mau jadi apologet Kristen, ya? Makanya saya dengan tegas katakan, kau baptis baru kau disebut apologet, kau belain agama Kristen, kau belain pakai dalil Alkitab. Jangan kau tua tapi bodoh, kau ngajarin lagi orang-orang ini jadi bodoh, ya? Kau setiap hari ada di sini, kau fitnah saya. Dengan janda lagi, kau percaya lagi. Kau fitnah orang waktu kelihatan apa barangnya perempuan, waktu itu dipercaya lagi. Itu tua macam apa itu? Orang tua macam apa yang seperti itu? Itu ngapain kau percaya kepada orang tua seperti ini? Bodoh itu namanya. Ya.
Makanya kalau dikasih tahu kalian ini, seharusnya dikasih tahu kalian baptis, bukan kalian ngomong lagi di sini. Yang saya narasikan itu untuk kebaikan kalian. Tapi si tua ini, yang katanya perempuan paling tua di antara kalian, nggak ngerti, malah dibelain anaknya. Anaknya udah bodoh, gara-gara ngikutin orang tua. Jadi teman-teman bisa menilai ya. Ya, ini saya sampaikan karena saya tahu donasi-donasi ini seperti apa. Saya tegaskan lagi, kalau Anda kenal saya, Anda akan berhenti ngomong tentang saya. Paham? Dari tadi nggak ada yang ditunjukin buktinya. Cuman tua bodoh aja lagi ada. Bang siapa tadi? Neverloss ya? Gua nggak ngebantah itu bang. Cuman ada juga ayat yang berkata, banyak yang memanggil aku Tuhan-Tuhan tapi nggak diakui sama Tuhan Yesus. Kenapa? Karena perbuatannya tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan Yesus. Ini lagi, bawa-bawa video apa segala macam, dibuktiin dong. Bener nggak Yesus yang kita sembah ini Yesus Sang Kristus? Harus dipertanyakan. Ini nggak main ikut-ikutan doang. Inilah kalau lu ngikut-ikutin orang-orang pecatan itu kayak gini, nggak jelas. Kenapa? Karena main kayak udah kebo dicucuk hidung. Sedangkan keimanan itu bukan berdasarkan kebo dicucuk hidung. Bukan main percaya-percaya doang. Tunjukkan buktinya kalau memang itu keimanan. Kayak gitu. Ini enggak, main tuduh. Kalau main tuduh kan udah gue kasih contoh tuh tadi. Itu main tuduh namanya. Makanya gue bilangin, kalau cuma sekedar ngaku-ngaku, sini bawa Tuhan lu sekalian, kita debat. Jangan cuma main tuduh doang. Banyak yang namanya Yesus. Yesus Sang Kristus cuma satu. Yesus yang mana yang lu ikutin? Itu yang harus gue pertanyakan. Bisa nggak lu bela kalau yang lu ikutin tuh yang memang Yesus Kristus? Jangan-jangan Yesus ciptaan. Buktikan kalau lu memang ngikutin Yesus Sang Kristus. Bukan Yesus ciptaan yang berdasarkan Romo pecatan. Gitu dong. Larinya kemana-mana ya. Tadi si PPJ nggak berani menjawab saat dia mengadu domba Kristen sama Sunni. Waktu dia dialog sama si Julius HMC Channel ya. Dia nggak berani ngomong, malah tadi udah bergetar. Tapi ini satu lagi si Ah ini percuma Bang Never tadi dilawan ya. Karena bidat pun itu berargumen tentang Alkitab. Apalagi nih si Ah ini tahu apa dia tentang Alkitab. Kemarin aja masih, bahkan tadi ya ngomongnya aja masih nggak sopan kok, ngomong selangkangan, ngomong apa. Kalau dia memang betul-betul mau menjadi seorang Kristen, ya lihat aja sendiri layak nggak. Masa ngomong tentang orang tua seperti itu, ya kan? Iya nggak? Terus satu, teman-teman yang dibawa perlu nyadar ya. Ibunya dari orang-orang Syiah ini nggak akan berani nyerang anggota BSM yang namanya WK. Kenapa? Karena WK adalah donaturnya ibunya ini, beserta dengan ayahnya WK. Makanya ibunya selalu bilang, jangan semua BSM nak, ada satu yang baik. Ya kenapa yang baik? Karena dia makan dari itu. Ini kecipratan juga. Nah PPJ kan pernah numpang, katanya pernah numpang di rumahnya si Fadilah. Ya berarti pernah makan duitnya WK juga. Makanya nggak berani diserang nih. Semua nggak ada yang berani nyerang WK. Nah tapi ingat kemarin ya, saat saya dituding sebagai seorang yang VCS ya. Coba teman-teman lihat lagi. Saya takut dibongkar fotonya nanti kena ban ya. Ini udah peringatan. Di situ foto saya lagi podcast di Richard Lee, tapi ada foto selangkangan cewek. Mungkin nggak lagi podcast saya VCS? Botol nggak ini Laskar Astaga? Tuduhan berat itu, tuduhan berat itu.
Nah, WK kan teman kalian nih. Minta sama WK bukti transfernya, berapa uangnya yang pernah ditransfer ke Umi. Nah, tuh harus diminta, tolong kalau ada di-upload. Tolong itu, tolong. Kan tolong itu. Lalu kalau dibilang Umi membela kami membabi buta ya, si CPI itu Umi yang suruh laporkan ke polisi kalau dia memang melakukan itu. Tuh Umi itu yang suruh loh. Suruh laporkan ke polisi. Ternyata setelah diproses di polisi tidak terbukti, tidak dilanjutkan. Berarti itu cuma fitnah. Itu berdasarkan apa? Penyelidikan dari kepolisian. Lalu aku dibilang apa sama Julius? Itu apa ya, cuma ngobrol. Memang Kristen memang sekarang memang kita memang tahu teman-teman Kristen sekarang memang paham banget sama Al-Qur'an, paham sama Bible sekarang itu. Kok di BI itu dibilang ngadu domba? Gimana sih? Gitu aja. Udahlah Bang, orang tua kami itu janganlah dibawa-bawa. Nah, ada dia bela kami. Ini aja aku disuruh turun loh sebenarnya. Aku cuma takut BAB sendirian aja, cuma jagain kawan aku aja. Biar dia enggak lost control juga. Biar tolonglah orang tua kami jangan dibawa-bawa. Nggak ada dia mel-melain kami itu. Minta buktinya aja lah Bang, jangan di itu lah, di upload kalau ada buktinya. Kalau masih Islam tuh Islam aja, ya. Makanya kalian nggak tahu tentang kekristenan. Yang namanya Kristen, ya tadi sudah didefinisikan seperti apa. Kalau masih Islam tuh Islam aja. Jangan ngaku-ngaku Kristen, bawa dirimu dibaptis. Ya. Satu lagi, kalau mau jadi Kristen, ya, itu tangan kanan itu kalau memberi, tangan kiri itu tidak tahu. Ya, sesuai dengan Matius 6 ayat 3. Ya, kau nggak tahu siapa kami, nggak usah sok. Ya. Jadi kalau mau jadi Kristen, kalau Islam tuh biasanya udah dikasih tahu, tapi pura-pura dengar kayak ada batu Hajar Aswad di dalam telinga. Jadi tertutup. Ya. Kalian itu nggak tahu siapa kami. Kalian nggak tahu apa yang kami perbuat. Ya, kami tidak sama sekali menginformasikan apa yang udah kami buat. Ya. Jadi kalau masih Islam tuh Islam aja. Kalau kau menyerang, menyenggol BSM, artinya kau menyerang kami semua di sini. Ya. Kalau masih Islam tuh Islam aja. Kau mau mendebatkan soal kekristenan, mau debat Alkitab. Alkitab apa yang mau didebatkan, botol? Kalau kau mau menjadi Kristen, terus ngajak kami untuk debat Alkitab, apa yang mau didebatin? Hah? Kalau jadi Islam tuh Islam aja, nggak usah sok-sok Kristen. Ya. Kalau mau jadi Kristen berhikmat, nggak usah buka room untuk buka debat, ngobrol apa sana sini, ngobrolin orang. Kalau mau curhat ke Mama Dede aja. Dasar Islam. Aduh, ini lagi. Yang itu jangan diganggu. Dari awal gue bilangin seluruh murtadin BSM sama BSM-BSM-nya sini maju. Gue nggak bakal mundur. Nggak ada pilih-pilih kasih gue. Semua yang katanya murtadin dari BSM sini maju, sini lawan gue. Nggak percaya? Bawa Romo kamu orang juga ke sini. Biar kita adu beneran. Bener-bener murtadin yang katanya ustazah yang doyan sholat, boleh kita tes. Alkitab nggak perlu didebatin. Kalau Alkitab itu nggak perlu didebatin, nggak mungkin Kristen ini pecah jadi ribuan denom. Botol. Kenapa itu? Perbedaan Alkitab itu. Perbedaan sudut pandang orang dalam mentafsir ayat-ayat Alkitab. Makanya kalau ngikutin Romo, lu tes dulu. Ini Romo layak jadi Romo atau tidak. Ini Romo dari mana suksesinya?
Gitu. Gerejanya beneran gak ini? Atau masih nyewa? Jangan semua denom dijelek-jelekin tapi nggak bisa diajak debat. Di apaan? Semua orang dibidatin, semua orang dianatema. Beda denom, beda gereja, dianatema. Kalau orang nggak mau ngakuin gue Kristen nggak masalah. Nggak masalah gue masuk Kristen bukan karena kamu orang semua, bukan. Gue yakin sama Tuhan Yesus bukan karena kalian semua, bukan. Nggak penting bagi gue gereja kalian ngakuin gue Kristen atau bukan, nggak penting. Itu aja ya. Belum dijawab sama Burhan dari tadi definisi orang Kristen itu apa. Sampai hari ini modal baptisan doang nih. Ya dari buahnya lah ya kita lihat ya. Si bau amis ini ya kita udah tahu lah ya, teman-teman semua bisa menilai ya. Bisa tahu dan bisa memahami dan mengerti si bau amis ini mulutnya seperti apa ya. Jadi gak usah nyenggol-nyenggol. Tadi kau sempat nyenggol-nyenggol orang tua saya ya. Jadi kau sama orang tua kau disusun pun itu gak ada apa-apanya ya. Jadi saya heran ya kalau nanti anakmu ya, yang udah tua nanti perkawinan mutah itu tetap ada. Kau tetap sia-sia aja. Yang masih berhubungan dengan mutah ya. Anak kau siap kau jual. Atau bagaimana nanti anak perempuanmu akan seperti Aisyah. Itu nanti kedepannya bakal seperti apa. Dan Muhammad yang kau sanjung-sanjung dan Ali itu ya nanti bakal seperti apa. Itulah syiah mutah. Perkawinan mutah. Makanya ngomongnya tentang langkangan ya. Selangkangan aja kalian. Udah ngomong selangkangan aja. Fokusnya kepada itu. Ngomong janda, makau yang janda. Kau fitnah lagi saya, ya. Makanya kalau nggak ada kerjaan, cari donasi, fitnah orang itu jangan fitnah saya. Kau buka semuanya nanti nih, biar semua tahu ya. Kau memanfaatkan lagi anak-anak yatim lagi. Kalian ini memang manusia iblis ya. Jadi ini yang terakhir dari saya ya teman-teman semua. Dari buahnya kita melihat apakah dia layak ya untuk menerima Kristus. Nah, kita bisa tahu hari ini dan kebetulan banget thanks ya buat Superboy yang sudah mempertemukan ya. Selama ini saya harus ngomong karena orang-orang ini udah nggak beres ya. Dan ibunya juga aduh nggak ada hikmahnya itu. Itu hanya yala-yala, udah stop dengan kebodohan-kebodohan. Thank you, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, terima kasih. Masih mutar lagi. Pertama tadi saya menyikapi perkataannya si BAB ya. Tadi waktu dia baru masuk dia mau mengadu domba tentang Katolik ya. Katolik ini begini, kamu gerejamu pecatan. Kamu membidat-bidatkan. BSM itu isinya majemuk, ada Protestan, ada Katolik juga. Bahkan teman-teman deket kami itu Katolik juga. Jadi jangan dengan jurus syiahmu kamu membentur-benturkan kami. Karena kami tidak membeda-bedakan dan tidak membidat-bidatkan. Mana cari narasinya membidat-bidatkan. Kalau ada membidat-bidatkan, saya nggak akan ikut, nggak akan berapologet juga. Sampai sekarang ini, sampai subuh. Masa bodoh saya. Tapi ini gara-gara botol-botol syiah ini, makanya saya belum tidur. Untuk membongkar kalian. Ingat, di dalam ada tadi narasi di bawah ya, atas nama siapa tadi? Saya belum catat tadi yang bendera Amerika, nanti saya sebutin ya. Itu mengatakan bahwa kamu nuduh Burhan Tatron, kamu nuduh bahwa si Son of Seraphim ini karena saya tertuduh, bahkan Romo saya dituduh sebagai LGTV. Lihat ini, baca ini ya. Siapa ini namanya? Billy Xiao. Ya, apa yang dia katakan di sini? Saya takut keluarga saya tahu akan orientasi seksual saya ini, Billy Xiao. Ya, Billy Anandra Ginting ini nomornya. Ya. Dan dia berpikir untuk ikut menikah sesama jenis kabur ke Jerman. Ini udah dikonfirmasi bahkan di roomnya si Astaga.
kalian menuduh saya, ternyata anggota Astaga ada yang LGTV dan ini diungkapkan di dalam grup gereja karena dia pengen sembuh. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Ya, sorry. Kasihanilah aku ya Allah menurut Aku pikir udah cukup ya. dan hapuskanlah Hmm, perbuatanku karena rahmat-Mu. aku bakal kasih kesempatan kalian untuk ngobrol bareng, no timer. Ini tinggal 4 orang ya. Mungkin teman kita PPJ ketiduran. Jadi abis aku, timer akan stop. Aku bakal kasih kesempatan kalian ngomong, tapi dengan catatan terima kasih teman-teman yang udah give ya, thank you, nggak perlu. Cukup isi URL ku aja, give nggak usah ya. Ya, ada 30 rekaman kebejatan dari grupnya Astaga yang dipegang oleh Metatron ya, si botak ini, si Edwin. Ya, kalau kalian lihat dia pakai nama Ultra Burhan. Padahal nama dia adalah Edwin ya, dan biasa dikenal dengan nama Metatron. Dia ada 30 rekaman kebejatan orang-orang Astaga yang bahkan itu menantang orang-orang Kristen serta menantang Tuhannya orang Kristen. Jadi yang ditantang bukan orang Kristennya, bukan orangnya saja, tapi Tuhannya juga ditantang. Ini luar biasa ya, saling menantang Tuhan orang lain. Kebiasaan kelakuan mereka ini. Bahkan ibunya itu disuruh main sama binatang. Ibunya orang yang ditantang ini disuruh main, lakukan hubungan badan dengan binatang. Ini luar biasa. Itulah dia bilang apa? Belajar dulu attitude. Belajar dulu. Ya. Jangan sok-sok gaya mewakili agama tapi kelakuan bejat. Dan ini dari dulu saya bilang gitu. Teman-teman Kristen, coba kalian lihat orang-orang yang mengaku apologet ini. Kelakuannya gimana? Cabul, bejat. Pantas nggak mereka mewakili agama kalian? Kecuali kalian mengakui agama kalian itu yang seperti itu. Sehingga yang mewakilinya gini gitu kualitasnya gitu. Kalian mau memang agama Kristen diwakili oleh orang-orang bejat, cabul, dan sebagainya, yang kerjanya cuma menghujat, yang kerjanya cuma VCS, yang kerjanya menipu. Coba. Ya. Terus dikatakan apa? Mereka ini orang Syiah, ya, BAB, PPJ, dan sebagainya. Sampai detik ini tidak diterima di kekristenan. Kasihan. Orang-orang Astaga, sampai detik ini, dalam pandangan orang-orang yang lain, oleh BSM ya, grupnya BSM, pipis kucing dan sebagainya, mereka ini hanyalah penyusup, penipu. Mereka bukan Kristen. Padahal BAB selalu ngomongnya Tuhan dia Yesus. Ya, belum lagi segala bentuk lah pujian-pujian dia kepada Yesus. Kalau kita lihat, ya ini Kristen gitu. Tetapi dianggap bukan Kristen karena mereka menyerang grup BSM. Ya. Tetapi yang paling lucu apa teman-teman? Tadi kalian lihat ya. Yang paling lucu menurut saya adalah statement dari PPJ. Jadi saya bingung nih, PPJ kok beda gitu kan? Biasa PPJ ini kan ngeyelnya minta ampun. Biasanya PPJ ini kan menyebalkannya minta ampun. PPJ ini salah satu orang yang paling menyebalkan. Tetapi di hadapan orang-orang BSM, dia malah memelas-melas, macam mau nangis teman-teman. Sampai mau nangis dia. Sampai dia bilang apa? Udahlah, jangan bawa-bawa bapak saya gitu ya. Jangan bawa orang tua saya gitu kan. Karena dia dipanggil Said Amani. Said Amani itu nama bapaknya. Dia bilang janganlah bawa-bawa bapaknya. Karena nggak terbayar jasa orang tuanya. Nggak terbayar. Bahkan tidak terbayar oleh kekristenan sendiri. Nah, ini yang seru teman-teman. Statement PPJ yang mengatakan bahwa jasa bapaknya itu tidak akan bisa terbayar sekalipun oleh kekristenan. Nah, kita putarkan sedikit nih, ulang. Kenapa saya bilang menarik teman-teman? Karena mungkin Fadilah Hafiz
sebagai orang tua angkatnya ini kurang mengajari, ya, kurang mengedukasi member-membernya. Seharusnya dia kasih tahu, tapi Fadila Hafiz juga nggak ngerti kekristenan ya. Dia kan murtad gara-gara cari duit. Dia murtad gara-gara perut. Jadi dia nggak ngerti kekristenan. Sehingga saya harap teman-teman Kristen bisa ajarkan dia ya. Jelas-jelas di Lukas 14:26 ini, jikalau seorang datang kepadaku, ini tinta merah ya teman-teman ya, tinta merah, perkataan langsung Yesus. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudara laki-laki dan atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Jadi syarat menjadi murid Yesus adalah ini. Ya. Jadi kalau Anda lebih mementingkan bapak Anda dibandingkan kekristenan, maka Anda tidak layak. Tidak layak. Ini buat PPJ. Dan saya harap si Fadila Hafiz itu ya, si Fadila itu bisa mengajarkan anak-anaknya, anak-anak didiknya, agar tahu fondasi iman kekristenan seperti apa. Fondasi iman kekristenan adalah menempatkan kekristenan di atas segalanya. Jadi jangan kamu anggap jasa orang tuamu lebih besar. Kalau kamu pikir jasa orang tuamu lebih besar, nggak cocok kamu masuk. Biar kamu sadar. Terus PPJ melas-melas lagi teman-teman ya. Bilang dia nggak ada nyari duit, ya. Terus dia bilang apa? Kami membantu anak yatim. Memalukan. Memalukan. Kita tahu lah teman-teman, PPJ itu sekarang kerjanya apa sih? Coba saya tanya, apa kerjanya? Bisa nggak para pendukungnya jawab? Nggak ada kerjanya teman-teman. Waktu di Riau, dia jaga tela-tela. Setelah di Jakarta, dia ditampung oleh grupnya Astaga. Jadi Astaga ini memang punya shelter penampungan. Ada shelter penampungan mereka. Di situ mereka dikumpulkan, ya, dilatih untuk menjadi apa? Misionaris. Dilatih untuk menjadi apologet. Dijadikan garda terdepan untuk melawan umat muslim. Dijadikan. Dan memang dibayar. Dibayar. Karena banyak donatur mereka. Dan salah satunya adalah WKWK dan bapaknya. Jadi bukan hanya WKWK, tapi bapaknya. Yang ngomong elo-elo. Bukan saya ya. Terus, bacot-bacot ya. Dibilang sama si siapa tadi tuh, ya, sama Neve apa gitu ya. Oh, yang namanya Kristen itu harus bertutur kata baik. Harus sopan, harus ada adab. Artinya dia mengakui. Kalau kekristenan harus sopan, dia mengakui bahwa para apologet Kristen itu sebenarnya bukan mewakili Kristen. Mereka memang Polycarpus seperti yang saya bilang. Kalau orang Kristen harus tutur kata baik, mereka tidak pantas jadi Kristen. Kalian semua tuh, ya, yang di dalam itu semua tuh, nggak pantas. Karena kita tahu bagaimana tutur kata dari seorang PC the King, Edwin, ya, elo-elo. Kita tahu kelakuan kalian. Kita tahu bagaimana narasi kalian, bagaimana hujatan kalian. Artinya kalian nggak pantas jadi Kristen. Tolong sadar diri. Kasihan kekristenan kalian buat rusak. Kalian buat rusak. Gara-gara kalian, nama Kristen jelek di mata umat muslim Indonesia. Jadi jelek. Kalianlah aibnya. Kalianlah benalunya. Kalianlah yang merusak nama Kristen. Sehingga sekarang umat muslim jadi resah. Itulah saya selalu bilang. Bagaimana agar toleransi di Indonesia kembali baik? Hilangkan para Polycarpus. Kalau nggak ada lagi Polycarpus, kita akan damai kembali. Karena sumber masalah ini semua adalah Polycarpus ini. Yang muncul entah dari mana, tiba-tiba buat medsos, isinya hujatan kepada Islam. Dan jelas ya, yang memulai mereka, ada pengakuan. Bahkan Wak Labu bilang apa? Oh, saya termasuk yang pendahulu. Saya termasuk perintis. Wak Labu yang bilang. Jadi kalau kayak Metatron bilang, loh, saya kan baru masuk 3 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu. Ya memang bukan kamu, tapi senior-senior kamu tuh. Yang tergabung di grup Polycarpus. Yang lebih lucu, pipis kucing ya, maki-maki Fadila Hafiz. Dibilang kalau si Fadila ini, udah tua tapi bodoh. Mengaku dosen, tapi bodoh. Bodoh sekali. Kalau hal ini saya setuju. Saya cukup setuju, karena dia nggak mengajarkan yang tadi itu.
bahwa di kekristenan mengutamakan Yesus itu wajib. Ya, bahkan dikatakan apa? Kalau tidak membenci ayah, tidak membenci ibu. PPJ nggak bisa, dia nggak bisa benci ayahnya. Ya nggak pantas kan gitu. Ya. Terus dibilang kalau pipis kucing ini dikatakan ada main dengan perempuan. Dia bilang Fadila menyebarkan informasi bahwa dia ada main dengan perempuan, ada melakukan perzinahan. Ya biasa aja lah. Yang namanya Polikarpus itu udah biasa seperti itu. VCS, Jina, ya, yang nggak benar, udah biasa kok. Nah, terus kalau mereka bilang, oh yang Muslim juga ada. Ya itulah saya selalu bilang, yang Muslim nih yang kayak gitu juga perlu dibereskan itu. Kita nih mau ngapain sih sebenarnya? Kalau membela iman aja. Jangan ada embel-embel yang lain. Jangan gunakan popularitas kita untuk ya melakukan hal-hal yang nggak benar gitu. Saya kasih tahu nih, dari zaman dulu, dalam setahun ya, saya nggak tahu berapa banyak nomor-nomor yang entah siapa-siapa yang perempuan-perempuan, yang ngakunya sebagai pendukung, penonton ya, tapi ada beberapa statementnya yang padahal pertanyaan dia tuh udah pernah saya bilang gitu, udah pernah saya umumkan juga di channel saya, artinya bukan penonton, mungkin baru nonton kan gitu. Saya nggak pernah tertarik gitu, apalagi sampai merayu-rayu yang aneh-aneh. Itulah saya bilang kita harus balik lagi gitu. Tujuan kita apa? Niat kita apa? Itulah di Islam itu kan penekanan paling penting itu niatnya. Semua dihitung mulai dari niatnya. Kalau kamu menyumbang orang, tapi niat kamu tuh cari popularitas, maka nggak akan ada pahala kamu. Balasan kamu adalah popularitas kamu. Orang akan lihat, oh kamu suka menyumbang baik gitu kan. Itu balasan kamu. Di surga udah nggak ada. Nggak ada lagi balasan kamu. Ya. Jadi buat pipis kucing, ya sudahlah, terima aja. Kan memang kelakuan-kelakuan kalian kelakuan cabul. Ya, udah biasa kok itu. Kalau dulu awal-awal mungkin kalian shock gitu, nggak terima. Tapi kalau sekarang udahlah, sama kok. Bukan lu aja kok. Udah banyak teman-teman lu, senior-senior lu juga yang udah ketahuan lakukan itu gitu. Jadi udahlah. Ya. Terus dibalas sama BAB teman-teman. Jangan tuduh-tuduh kamu ya. Kalian ini ikut Yesus yang mana dibilang. Nah, ini benar nih, statement BAB ini ada benarnya gitu. Karena semua orang ngaku ngikut Yesus. Semua orang ngaku dituntun oleh Yesus. Tapi menghasilkan denom yang banyak. Dan memang ada Yesus yang jin. Dan itu disampaikan oleh pendeta Erastus Sabdono. Saya nggak bisa tampilkan videonya, karena di laptop saya yang lama ya, tapi saya punya datanya. Laptop saya lagi rusak, dari kemarin mau ambil SSD-nya, belum sempat. Ya, datanya semua di situ. Laptopnya udah rusak total. Motherboard-nya kena air soalnya. Kena air teman-teman, jadi rusak. Ya, kalau nggak saya tampilkan, dan saya rasa teman-teman yang nonton saya ya, udah tahu ya, bahwa pendeta Erastus Sabdono juga udah bilang, ada jin yang namanya Yesus yang mengabulkan keinginan kalian, menyembuhkan kalian, ngasih kalian kekayaan, kesuksesan. Itu jin nama Yesus. Dan itulah yang mungkin disembah oleh Polikarpus ini. BAB bilang apa? Ini Yesus ciptaan dari Romo Pecatan. Romo Pecatan ciptakan Yesus sendiri kan gitu. Buktinya apa? Yesus mereka berbeda. Denomnya sekarang 60.000. Ada 60.000 denominasi kekristenan, di mana setiap pendiri denom itu mengatakan dia dituntun oleh Roh Kudus, dituntun oleh Yesus. Ini Yesus yang mana? Kok bisa beda-beda kan gitu? Terus dibilang bahwa Astaga itu nggak berani dengan WKWK, karena WKWK donatur mereka. Jadi jelas ya, WKWK ternyata sering menyumbang kepada grup-grup penghujat-penghujat. Terus Edwin Metatron ada VCS-nya, ya biasalah. Saya nggak tahu ya VCS-nya si Edwin ini dengan perempuan atau laki, karena ada kecenderungan nampaknya dengan laki-laki kan gitu. PPJ mengatakan kalau memang WKWK ada nyumbang, tolong dong kasih bukti, upload bukti transfernya. Jangan cuman gaya-gaya. Jangan cuman gaya-gaya gitu. Tapi yang paling bejat di antara semua ini, si Elo-Elo ya, dia memaki orang-orang Astaga, tapi nyerangnya ke Islam. Nyerangnya kembali ke Islam. Lu mau maki-maki aja mereka, jangan bawa-bawa Islam. Mereka bukan Islam. Mereka udah Kristen. Mereka ngaku gitu kan. Dan situ udah dikuatkan juga, pengakuan mereka udah dikuatkan oleh
Orang-orang seperti Fadila, ya, orang-orang yang memang Kristen gitu. Mereka juga sudah bergereja. Udah ke gereja kok tiap minggu. Jadi jangan bawa-bawa Islam itu. Itu kelakuan mereka. Kelakuan ajaran mereka. Terus BAB nantangin semua, bahkan romonya. Kalau perlu kalian hadirkan romo kalian. Kan gitu. Kalau Alkitab nggak bisa didebatin, nah seperti dibilang ya, ini bagus di pernyataan BAB ini. Kalau Alkitab nggak perlu didebatin, nggak mungkin ada 60.000 denom sekarang. Benar. Ya, benar itu. Dan yang paling keren adalah bukti adanya grup ya, astaga yang bernama Billy Xiao yang LGBT. Saya nggak tahu nih Billy Xiao siapa ya. Karena kita nggak pernah dengar nama Billy Xiao di astaga. Saya nggak tahu ini apakah temannya Metatron sebenarnya. Nampaknya teman dia, karena kan WA sama grupnya dia gitu, grupnya kekristenan dia bilang ya. Di grup kekristenan dia bilang apa? Mau menikah dengan sesama jenis di Jerman, karena di Indonesia nggak bisa, mereka mau kabur ke Jerman. Wih, luar biasa. Kita senang dengan mereka ini saling bongkar, biar nampak jelas gitu, ajarannya gimana, kelakuan orangnya gimana, dan supaya teman-teman Kristen jangan tertipu, jangan terkecoh, karena sudah cukup lah teman-teman Kristen tuh jadi korban. Udah cukup gitu. Udah berapa tahun ditipuin sama orang-orang seperti ini, yang sebenarnya nyari duit doang gitu. Memanfaatkan semua untuk nyari duit. Mereka ini pengangguran. Ya, pengangguran yang luar biasa. Jualan agama, nggak bisa jadi pendeta, jadi yang gini. Kalau jadi pendeta ya di mimbar kan. Habisin waktu ngurus pelayanan. Nah, itulah saya bilang kalau ada yang pendeta-pendeta ikut debat-debat itu, ya, kalian nanya pendapat saya, setahu saya ya, nggak ada waktu. Pendeta itu bukan khotbah minggu aja teman-teman. Hari biasa, dia ngurusin administrasi. Belum lagi ibadah penghiburan buat yang meninggal, datangi yang sakit, ada jemaat yang peresmian pabrik baru, pindah rumah, anaknya nikah dan sebagainya, ya, pemberkatan nikah. Dia urusin itu. Nggak ada waktu untuk debat. Ini yang debat-debat ini ya, pendeta-pendeta yang lagi nganggur, lagi nyari nama, lagi nyari beras. Silakan dicek. Apalagi kalau sampai jadi penghujat, kacau sekali ya. Saya paling miris tuh kalau ada pendeta jadi penghujat. Memalukan gitu. Karena pendeta-pendeta yang saya kenal nggak gitu. Bahkan sampai detik ini hubungan saya sangat baik dengan mantan-mantan pendeta saya. Karena mereka orang-orang yang saya hormati. Saya udah bilang ya, sampai detik ini saya paling hormat dengan pendeta saya dulu. Saya belajar banyak, belajar memperlakukan orang gimana, ya, mereka perlakukan istri mereka gimana. Wah, luar biasa. Jadi tolonglah, jangan cemarkan nama kekristenan, jangan rusak nama kekristenan hanya karena kepentingan kalian. Dan saya berharap teman-teman Kristen berani bangkit, berani bersuara untuk melawan mereka. Udah cukup. Udah cukup mereka memalukan. Udah cukup mereka mencoreng nama Kristen. Kalau WKWK kita tahulah, setiap hari live isinya hujatan kepada Islam. Ya, saya miris gitu. Yang nonton banyak, dia selalu hujat Islam, ya, buat lagu-lagu yang isinya hujatan kepada Nabi, dan padahal di Indonesia ada namanya tim cyber. Ada tim cyber, tapi dibiarin. Saya nggak ngerti juga. Ada apa ini ya? Apakah WKWK ini memang orang kaya? Seperti yang dibilang gitu kan, dia ini donatur. Kalau udah donatur kan artinya orang kaya. Sehingga nggak ditangkap. Nggak ngerti saya. Mereka kan bebas menghujat. Bebas sekali. 24 jam. Luar biasa. Itu aja sih yang mau saya sampaikan. Dan buat astaga, semangat. Bongkar terus. Nah, ini kan sudah ditampilkan nih. Silakan klarifikasi si Billy ini siapa. Dan kasih nampak tuh si Edwin. VCS-nya seperti apa. Ya. Tunjukkan aja gitu. Udah, buka-bukaan aja. Biar selesai gitu. Biar plong gitu. Jangan lagi ditutup-tutupi kelakuan-kelakuan bejat sesama kalian. Oke, itu aja yang mau saya sampaikan. Tadi ada nama saya disebut ya. Tapi disebutnya dia untuk nyerang si PPJ. Dia bilang, wah si PPJ di roomnya HMC. Ya, menyerang Kristen gitu kan. Mengadu domba Kristen. Ya, setahu saya yang dia sampaikan, ya itu-itu aja sih. Ya, kalau saya kan cuma buka ruang, lu mau ngomong silakan. Ya silakan gitu. Tapi pakai data. Yang penting pakai data. Oke, sekian dari saya. Semoga ini bisa menghibur. Ya, makasih buat teman-teman semua. Dan doakan ya di 2025
nanti kita akan lebih baik, karena banyak hal yang akan kita buat, akan banyak perubahan, dan kita berharap bisa lebih banyak lah kontribusi kita. Karena jujur, menurut saya ya, kemarin saya sempat posting, terus ada beberapa teman salah paham. Ya, saya bukannya tidak mensyukuri apa yang terjadi di 2024, tapi lebih kepada saya merasa kontribusi saya kurang. Kalau pertolongan Allah, rezeki yang Allah berikan luar biasa. Saya bisa umroh ya dan sebagainya gitu. Tapi saya merasa yang saya lakukan lebih kepada apa yang sudah saya lakukan di 2024. Saya merasa kurang gitu. Amal ibadah, pahala yang saya cari masih kurang. Itu sih. Itu sebagai cambuk dan motivasi saya untuk bisa berbuat lebih di 2025. Oke, sekian dari saya. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.